Bagaimana kalau dia punya kekuasaan? Boleh dia hidup, tapi jangan berkuasa, Pak. Maka kita tentu harus berhati-hati ketika mengomentari ajaran-ajaran agama kita. Nah, kenapa orang direndahkan? Tapi disombongkan atau dijadikan sebagai alat untuk merendahkan orang. Di sinilah kesalahan manusia itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, ayat yang kita bacakan tadi itu yang akan kita jadikan landasan pokok untuk kajian kita dalam beberapa waktu ke depan. Surat Asy-Syamsi. Sungguh. Ini pakai Allah mengatakan sungguh. Padahal informasi ini mau disampaikan kepada makhluk, kepada kita. Tapi Allah menggunakan kata-kata sungguh. Itu artinya untuk meyakinkan manusia tentang apa yang akan Allah informasikan kepada manusia. Aflaha. Aflaha itu bisa berarti beruntung, bisa berbahagia, bisa menang, bisa juga masuk surga. Makanya di dalam salat kita mengucapkan al-falah itu berkali-kali. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Al-falah itu bisa artinya al-izzah, kemuliaan, bisa artinya as-sa'adah, kebahagiaan, bisa artinya al-ghina, kekayaan, dan bisa artinya al-jannah, surga. Jadi kalau kita azan itu berarti membawa orang kepada kemuliaan, kebahagiaan, kekayaan, ke surga. Cuma banyak juga orang tidak mau, Pak. Kan soalnya lain lagi ceritanya. Jadi Allah menginformasikan dengan sungguh-sungguh kepada manusia bahwa yang beruntung, yang akan mulia, yang akan berbahagia dan masuk surga itu zakkaha. Zakkaha berasal dari kata-kata zakka. Itu artinya membersihkan dan menumbuhkan. Kalau dalam ilmu tasawuf namanya tahliyah dan tahliyah. Artinya mengosongkan kemudian menghiasi. Ha itu kembalinya kepada jiwa atau kepada hati. Jadi sungguh beruntung, sungguh berbahagialah siapa saja atau orang-orang yang membersihkan dan menumbuhkan di dalam jiwanya itu apa? Sifat-sifat baik. Jadi hati kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, itu kata Imam Ghazali, laksana malikun muta'un. Bahasa kitanya penguasa yang ditaati. Jadi hati ini penguasa, ditaati. Siapa yang mentaati? Al-jawarih. Al-jawarih itu apa? Seluruh anggota. Mau tangan, mau kaki, mau mata, mau telinga, mau lidah. Itu semuanya di bawah kekuasaan hati. Kalau hati meminta, dia akan memberi. Kalau hati melarang, dia akan berhenti. Kalau hati menyuruh, dia akan pergi walaupun jauh. Ini kita ke sini, Pak, bukan karena kaki ini. Kaki itu cuma roda. Kita datang ke sini karena hati. Hati yang memerintahkan kaki sehingga berjalan. Hati yang memerintahkan mata sehingga melihat. Hati yang memerintahkan badan kita supaya bisa bergerak. Begitu besar kekuasaan hati itu, Pak. Maka Nabi katakan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ala inna fil jasadi mudghah. Ingat, di dalam tubuhmu itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluha jasadu kulluh. Apabila yang segumpal itu baik, maka akan baiklah seluruh anggota tubuh. Wa idza fasadat fasada jasadu kulluh. Bila yang segumpal itu rusak, maka yang lain-lain
akan jadi rusak. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah itulah kalbu. Nah, sebelum ayat yang kita bacakan tadi, Allah memberitahukan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa ada dua sifat. Pertama namanya fujur, segala sifat buruk. Dalam ilmu akhlak disebut akhlakul madmumah, akhlak atau sifat-sifat tercela. Wa taqwaha, dan takwa artinya sifat-sifat baik. Takwa itu sebenarnya poros dari segala kebaikan. Seluruh macam sifat-sifat kebaikan porosnya itu di takwa, Pak. Makanya Allah sebutkan porosnya saja, Allah sebutkan. Allah telah memberitahukan kepada jiwa kita fujur, sifat-sifat buruk, wa taqwaha, dan sifat-sifat baik. Nah, ketika sifat itu sudah tertanam di dalam kita, di dalam diri kita, maka disebutlah akhlak kita atau adab kita. Kalau yang tertanam sifat buruk, ya jadilah punya adab buruk. Kalau yang tertanam sifat baik, maka jadilah adabnya yang baik. Nah, coba bayangkan, Pak. Andai kata sang penguasa yang ada di dalam itu memiliki sifat buruk. Kira-kira bagaimana kalau dia punya harta? Bagaimana kalau dia punya kekuasaan? Bagaimana kalau dia punya ilmu? Bagaimana kalau dia dalam keadaan miskin? Bagaimana kalau dia dalam keadaan sendirian? Bagaimana sikapnya kepada agama? Bagaimana sikapnya kepada tetangga? Bagaimana sikapnya kepada orang lain, kepada anak yatim, kepada fakir miskin? Andai kata sang penguasa yang namanya hati tadi memiliki sifat fujur atau sifat buruk. Kita bisa bayangkan, Pak. Apakah aflaha dia? Apakah akan beruntung dia? Pasti tidak. Tapi bagaimana pula andai kata yang berkuasa tadi atau penguasa tadi memiliki sifat-sifat takwa, sifat-sifat baik. Nah, oleh karena itu, Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaji kita saya bukan menggurui bapak-bapak dan ibu-ibu. Mohon maaf, bukan menggurui. Kita cuma sharing saja ini. Artinya berbagi-bagi ilmu lah. Berbagi-bagi apa yang pernah kita ketahui, gitu saja, Pak. Saya bukan ngajar, jangan Bapak anggap, wah ini ngajar ini. Tidak. Jadi kaji kita berdasarkan ayat tadi itu, kita perlu melakukan apa? Tazkiyatun nafsi. Apa itu tazkiyatun nafsi tadi? Tazkiyah artinya pertama membersihkan diri dari sifat-sifat buruk. Yang kedua, tazkiyatun nafsi artinya menghiasi diri dengan sifat-sifat baik. Jadi buruk dan baik itu di mana-mana kan ada. Tuhan kan ciptakan segala sepasang, Pak. Dan itu sebagai ujian bagi kita. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Manusia beriman itu pasti diuji bukan hanya dengan musibah, tapi dengan keburukan, dengan kebaikan. Di dalam diri manusia ada namanya nafsu. Nafsu itu cenderungnya kepada yang buruk, ogah terhadap yang baik. Sementara fitrah manusia cenderung kepada yang baik, anti kepada yang buruk. Jadi antara fitrah di satu sisi dengan nafsu di sisi lain sama-sama ada di dalam diri kita, dan itu selalu berperang dan berjuang. Ketika hati dikuasai oleh nafsu, maka terjadilah kejahatan dan keburukan. Ketika hati dikuasai oleh fitrah, didukung oleh iman dan ilmu, maka manusia berada di jalan yang benar. Nah, oleh karena itu kita perlu membersihkan diri kita, jiwa kita, hati kita dari sifat-sifat yang tercela dan menumbuhkan atau menghiasi diri kita dengan sifat-sifat mulia. Nah, kita mengaji ini Bapak-bapak dalam rangka itu. Bagaimana sifat-sifat buruk di dalam diri kita, semakin berumur kita semakin tertekan dia, lenyap habis tidak, tapi semakin tertekan, tidak berkuasa. Boleh dia hidup, tapi jangan berkuasa, Pak. Dan bagaimana sifat-sifat baik semakin tumbuh dan menguasai hidup kita. Jadi sifat-sifat baik semakin tumbuh,
Sifat-sifat buruk semakin tertekan. Kalau dapat mati ya alhamdulillah, tapi sulit. Nah, kalau saya coba buka-buka buku, Pak. Buku ini rupanya menjadi buku referensi dari Kiai Ahmad Dahlan dulu, Pak. Itulah salah satu buku referensi beliau dalam mencerahkan atau memberikan pencerahan kepada umat kita, yaitu At-Tariqatul Muhammadiyah. Itu sebuah buku yang berapa ratus halaman itu. Di sana ternyata disebutkan sifat buruk yang melekat di dalam hati manusia itu ada sebanyak 60 macam. Itu yang melekat di hati atau yang menjadi penyakit hati. Di dalam buku itu disebut afatul qulub. Itu belum yang di lidah, Pak. Sifat-sifat buruk yang keluar dari lidah atau dosa-dosa yang keluar dari lidah itu di dalam buku itu juga disebutkan 60. Nah, tugas Nabi salah satu adalah yuzakihim. Tugas Rasul itu ke dunia, khususnya Nabi Muhammad, adalah salah satunya membersihkan diri manusia dari sifat-sifat buruk dan menanamkan ke dalam diri manusia sifat-sifat mulia. Jadi bersihkan, tumbuhkan. Mana yang dulu, Pak, ngajinya nih? Ngaji sifat baiknya atau sifat buruknya? Kalau mau dibagi-bagi kan begitu. Yang buruknya dulu, baru yang baiknya, atau yang baiknya, baru yang buruknya. Kalau Mu'az bin Jabal ngaji lain, Pak. Mu'az bin Jabal, sahabat Nabi, beliau ketika orang sibuk bertanya tentang hal-hal yang baik untuk dikerjakan, kalau Mu'az bin Jabal malah justru bertanya kepada Nabi terhadap hal-hal yang buruk. Kenapa engkau bertanya yang buruk? Orang pada sibuk bertanya yang baik. Kata yang lain bertanya kepada Mu'az. Kata Mu'az, aku ingin mengetahui yang buruk supaya aku dapat menghindarinya. Sebab kalau aku sudah terhindar dari yang buruk, yang baik akan tumbuh dengan sendirinya, katanya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, karena saking banyaknya 60, tentu tidak akan mungkin kita bahas ya. Nah, salah satu atau di induknya saja kita ambil, Pak. Nah, apa kata Nabi? Kita ambil satu dulu. Yang buruk. Iyakum wal kibra, hindarkan dirimu dari sombong atau takbur bahasa kita, angkuh, arogansi, macam-macam lah istilahnya terjemahannya. Nabi katakan tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada takbur atau sombong walaupun sebesar biji zarah. Itu hadisnya sahih, Pak. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi min dzarratin min kibrin. Lalu ada yang tanya, Pak, ya Rasulullah, seseorang itu suka rambutnya disisir, pakaiannya steady, necis, sandalnya bagus, apakah itu termasuk sombong? Nah, lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru, kata Nabi. Baru di sini Nabi jelaskan. Jadi cara Nabi menjelaskan dikasih komentar yang lain dulu. Apa kata Nabi? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Sombong itu adalah menolak, menentang kebenaran dan merendahkan orang. Sederhana sekali ucapan Nabi ini. Pengertian sombong yang disampaikan oleh Nabi sederhana sekali, mudah kita pahami. Jadi sombong itu sebenarnya sikap kita pertama terhadap kebenaran, yang kedua terhadap orang. Bagaimana terhadap kebenaran? Kebenaran itu bisa kebenaran agama, kebenaran segala sesuatu di alam ini. Bagaimana bersikap? Ketika orang menolak kebenaran, maka ketika itu dia disebut sombong. Nah, kebenaran apa yang paling tinggi, Pak? Kebenaran yang paling tinggi, la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kebenaran atau tidak, Pak? Kebenaran, dan ini kebenaran paling tinggi yang dibawa oleh semua rasul ke alam ini. Diterima enggak? Diakui enggak? Ketika itu diakui, maka orang tidak disebut sombong. Tapi ketika ditolak itu, ditantang,
maka disebutlah dia sombong. Makanya Fir'aun disebut sombong. Kenapa Pak? Karena dia menolak ini. Qarun disebut sombong. Kenapa? Karena menolak ini. Begitulah yang lain-lain sampai kepada Abu Jahal, Abu Lahab, dan siapapun sampai kapanpun asal apabila menolak bahwa Allah cuma satu-satunya Tuhan yang menguasai alam ini, berarti dia sombong. Nah, tentu ke bawahnya nanti turunannya menolak kerasulan, menolak ajaran Islam telah mengajarkan tentang halal, tentang haram. Ditolak itu, tidak diakui kebenarannya itu dengan bermacam-macam alasan, maka itu adalah kesombongan. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Al-kibru, kesombongan itu adalah a'zamudz dzunub, dosa paling besar. Kenapa dosa paling besar? Bukankah syirik dosa paling besar? Syirik itu tumbuh karena kesombongan. Wa akbahul uyub, dan sombong itu adalah sekeji-keji atau seburuk-buruk aib. Nah, ini sombong yang pertama ini Pak. Sombong yang pertama apa? Batarul haq. Lawan dari batarul haq apa Pak? Taslimul haq. Makanya kita disebut muslim karena mau menerima, mau mematuhi perintah Allah, itu disebut muslim. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, ketika kita sudah mengetahui batarul haq itu merupakan kesombongan paling tinggi, maka kita tentu harus berhati-hati ketika mengomentari ajaran-ajaran agama kita, meskipun di antara ajaran agama kita itu ada yang belum atau tidak diterapkan. Contoh hukum potong tangan, hukum qisas, hukum pidana Islam dilaksanakan tidak. Karena itu bergantung kepada politik, kepada kekuasaan. Tapi jangan sekali-kali menganggap itu tidak benar. Karena banyak komentar di luar yang mengatakan itu hukum tidak berperi kemanusiaan. Nah, kita sebagai umat Islam silahkan saja orang berkomentar, tetapi dalam hati kita tetap itu hukum Allah. Oh, tidak diterapkan, itu soal lain lagi. Nah, gitu Pak. Tapi jangan sekali-kali kita menolak. Karena ketika kita menolak, nanti kita akan masuk kelompok batarul haq tadi. Nah, yang kedua, ghamtun nas. Nah, ini Pak. Nah, ini sesama lagi. Jadi kesombongan dalam hubungan sosial. Kalau tadi kesombongan dalam akidah, kesombongan dalam kebenaran, dalam ajaran. Sekarang kesombongan dalam hubungan sosial. Batarul haq itu yang pertama. Ghamtun nas yang kedua. Nabi dengan bahasa sederhana semua luar biasa Pak. Begitulah al-jawamil kalim dari Nabi itu. Yaitu merendahkan orang. Nah, kalau orang direndahkan itu berarti kita meninggikan diri, kan begitu. Nah, kenapa orang direndahkan? Karena merasa diri berlebih. Kelebihan apa? Bisa kelebihan usia. Kelebihan usia namanya tua. Orang tua sombongnya kepada anak muda. Mungkin kelebihan harta namanya kaya, sombongnya kepada miskin. Mungkin karena lebih berkuasa, sombongnya kepada yang tak berkuasa. Mungkin lebih ibadah, ini Pak, ini lebih lagi. Merasa lebih taat daripada bapak-bapak yang lain. Merasa lebih mulia nasabnya. Saya darah biru, bapak darah merah. Itu banyak faktornya Pak. Itu alam semua itu. Dan tak satu pun yang dibawa dari alam rahim itu. Hanya dapat kemudian. Tapi disombongkan atau dijadikan sebagai alat untuk merendahkan orang. Di sinilah kesalahan manusia itu. Sesuatu yang dapat di jalan itu pun hanya pinjaman. Tak akan dibawa mati. Kok malah disombongkan. Kuat. Apa yang akan disombongkan dengan kuat? Kalau datang virus corona, habis semua. Kemarin kan sudah turun itu. Habis kekuatan semua. Takut orang. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kita harus berhati-hati rupanya. Dengan apa? Dengan nikmat. Karena di dalam nikmat itu
berpotensi untuk membawa orang kepada kesombongan, Pak. Nikmat umur, nikmat harta, nikmat jabatan, nikmat ilmu, termasuk nikmat kita, ibadah kita, termasuk nasab dan keturunan. Nah, makanya Nabi katakan tadi, iyyakum wal kibra, hindarkan dirimu. Nah, itu artinya bersihkan, Pak. Bersihkan dirimu dari sombong. Fa inna iblisa hamalahul kibru alla yasjuda li Adam. Sesungguhnya iblis karena didorong kesombongannya lah yang membuat dia tidak mau tunduk atau sujud kepada Adam. Kesombongan apa yang ada pada iblis, Pak? Ditanya oleh Allah, ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Iblis, kenapa kamu tidak mau enggan sujud kepada Adam, padahal aku yang perintahmu? Si iblis menjawab, ana khairun minhu. Ini, Pak. Itu dia yang sombong itu. Aku lebih baik dari dia. Aku lebih mulia dari dia. Loh, kenapa lebih mulia? Ini logika iblis. Logikanya apa katanya? Khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Aku engkau ciptakan dari api. Sementara Adam ini kau ciptakan dari tanah. Jadi menurut logika iblis, api itu lebih tinggi, lebih mulia daripada tanah. Cuma itu logika, Pak. Jadi mengandalkan logika hidup ini tanpa mengandalkan nas atau wahyu, di sini sesatnya iblis. Siapa yang mengatakan api lebih mulia daripada tanah? Tidak ada Tuhan mengatakan. Itu sama-sama makhluk. Tetapi iblis sudah mengklaim bahwa api itu lebih tinggi dari tanah. Padahal tidak ada hadisnya, tidak ada nasnya. Di sini, Pak, dia lebih mengedepankan apa? Ra'yu daripada wahyu. Logika daripada agama. Aku berasal dari api, dia berasal dari tanah. Belum akan tunduk lagi yang diciptakan dari api kepada yang diciptakan dari tanah. Apa yang dibanggakan di sini atau apa yang disombongkan di sini? Asal keturunan. Latar belakang kita ini tidak perlu disombongkan. Mau orang Padang, mau orang Jawa, mau orang Cina, inna akramakum indallahi, toh yang mulia di sisi Allah bukan latar belakang suku kita. Suku kita perlu kita bina, perlu kita hormati, jelas. Sebagaimana juga kita menghormati suku siapapun. Tapi kemuliaan di dalam pandangan Allah, dalam timbangan Tuhan, tidaklah di situ, tapi terletak di ketakwaannya. Iblis sudah dia menganggap asal usul keturunan itu menjadi tolak ukur kemuliaan seseorang. Apa akibatnya kesombongan itu, Pak? Yang pertama, iblis akibat kesombongannya dia kena kutuk. Fa innaka rajim. Dia mendapat kutukan. Yang kedua, fahbitu minha. Keluar kamu dari tempat yang mulia ini karena tidak pantas orang sombong berada di sini. Saya, Pak, ketika baca-baca ayat ini, orang yang sudah lama dalam surga, iblis itu, Pak, sama dengan malaikat dalam surga. Karena dia makhluk yang taat, sehingga dengan ketaatannya luar biasa, disejajarkan dia di dalam surga dengan malaikat. Sudah lama itu jadi penduduk surga, Pak. Bukan setahun 2 tahun. Tapi karena kesombongan sekali, dia keluar dari surga dan tidak akan masuk lagi sampai kapanpun. Sekarang kita coba makai sifat sombong itu. Kita masih di luar surga. Nah, kira-kira kapan mau masuk surga tuh, Pak? Kalau yang manusia yang sombong, kapan, Pak? Sedangkan orang di dalam saja diusir keluar karena penyakit sombong, konon lagi orang yang jauh di luar sombong pula. Kapan bisa masuk? Makanya perlu sekali kita bersihkan diri kita dari virus-virus kesombongan. Siapa manusia yang paling rendah hati? Nabi Muhammad. Menjahit sandal beliau tidak segan. Berbelanja ke pasar beliau tidak segan. Menyuapi orang miskin, orang Yahudi pun beliau lakukan. Tidur beralaskan pelepah korma, biasa.
Tapi rusak tak kemuliaan beliau? Tidak. Beliau tetap tinggi. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Man tawadda'a lillahi rafa'ahullah. Siapa yang merendahkan dirinya kepada Allah atau karena Allah, maka Allah akan angkat. Jadi apapun yang ada pada kita, ilmu, usia yang panjang, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah, asal keturunan, seluruhnya jangan dijadikan sebagai alat untuk membuat kita bangga dan menyombongkan diri. Tapi jadikanlah itu semua sebagai jembatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Karena semua nikmat itu pada hakikatnya adalah sarana prasarana untuk takarrub ilallah. Takarrub itu kan makna dari ibadah di dalam himpunan putusan tarjih. Dalam himpunan putusan tarjih itu dikatakan al-ibadah huwa at-takarrub ilallahi bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi wa amila lima adina lahu syari'. Ibadah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Caranya melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan melakukan hal-hal yang diizinkannya. Nah, itu definisi ibadah dalam himpunan putusan tarjih. Nah, ketika itu kita bawa semua nikmat kita gunakan untuk menegakkan perintah Allah atau menjauhi larangan Allah atau membangun hal-hal yang dibolehkan oleh agama, berarti kita sudah termasuk orang yang merendahkan diri kepada Allah, dan itulah muslim sesungguhnya. Jadi apa tadi? Takbur itu apa itu? Hilyatu iblis, hiasan atau pakaian iblis. Tidak usah kita pakai itu, Pak. Jangan dipakai itu. Tawadhu itu pakaian para nabi. Rendah hati itu pakaian para nabi. Sedangkan tinggi hati, sombong itu adalah pakaian iblis. Jauh itu kalau kita ingin selamat. Insya Allah kita akan berusaha terus mengurangi, membasmi sifat-sifat kesombongan itu. Karena datangnya mudah pula, Pak. Contohnya, Pak, yang kecil aja, ini gelas terletak di tengah rumah. Lalu kita tanpa sadar tersentuh. Siapa yang kita marahi? Yang kita marahi anak kita. Kamu letakkan gelas di sini. Padahal yang salah kita. Nah, ini kesombongan juga nih, Pak. Nah, sekarang tidak kita lagi. Gelas ini tersentuh oleh anak. Kita juga marah. Mana matamu? Sudah jelas gelas di sana. Kamu injak aja. Nah, kesalahan seluruhnya kita tumpahkan kepada orang. Sementara kita menganggap diri kita lah yang benar. Itu intinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan, karena lidah Minang ini agak keras suaranya, Pak. Saya mohon maaf, Pak. Tapi begitulah bawaan. Tapi itu bukan karena kesombongan, Pak. Insya Allah. Demikian, Pak. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.